bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, Yesus. Ya, kakak harap adik-adik di rumah tetap dalam keadaan sehat dan kuat. Hari ini kita akan memulai ibadah IHMPA kita. Tapi sebelum itu, mari adik-adik berdiri, kita sama-sama menyanyi Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur berterima kasih di pagi hari ini kami masih dalam kondisi sehat dan kuat. Hari ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Tuhan sertai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, kiranya dapat berakhir seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita masih tetap berdiri dengan sikap sempurna, kita menyanyi Mars PA. Tiba saatnya kita akan membaca pembacaan Mazmur. Mari adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita membuka dalam Mazmur 147 ayat 1 dengan sampai ayat yang kelima. Bagi adik-adik yang sudah membuka, kakak akan membacakan untuk kita semua. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik.
bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyi lagu Alkitab Buku Terindah. Halo adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum itu, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, pagi hari ini kami anak-anakmu akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar ini bisa tertanam di kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman ini juga bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dan kami anak-anakmu bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Ya Bapak, kami anak-anakmu siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan baca kitab dari Efesus pasal 1 ayat 11 sampai 14. Efesus pasal 1 ayat 11 sampai 14. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dialah kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Adik-adik, judul pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah karya Allah Tritunggal. Adik-adik, kita mengenal karya Allah melalui ciptaannya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Nah, adik-adik, semuanya itu adalah
ciptaan Tuhan. Kita mengenal karyanya melalui ciptaannya. Seperti dalam lagu Semua yang tercipta. Nah, adik-adik, karya Allah, ciptaannya, kita harus menjaganya. Semuanya itu. Nah, seperti adik-adik mempunyai hewan peliharaan. Misalnya adik-adik mempunyai hewan peliharaan anjing atau kucing. Adik-adik pasti memberi makan, memberi minum, memandikan. Nah, agar anjing atau hewan peliharaan kita bisa tumbuh dan berkembang dengan sehat. Nah, adik-adik selain itu, adik-adik mempunyai tanaman peliharaan. Pasti setiap hari adik-adik menyiram tanaman agar tanaman tersebut tumbuh subur dengan mekar. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini Rasul Paulus menceritakan kepada kita tentang karya Allah Tritunggal. Allah berkarya sebagai Allah Bapa yang dan memelihara seluruh ciptaannya. Allah berkarya sebagai Allah Anak, yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia. Dan Allah berkarya sebagai Roh Kudus, penolong kita semua sebagai orang percaya. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita diajarkan agar kita selalu bersyukur, menjaga karya Allah dengan cara kita memelihara ciptaannya, itu seperti kakak ceritakan tadi, hewan dan merawat tanaman. Nah, adik-adik, selain itu kita melakukan kebaikan, seperti melakukan kebaikan dan menghormati orang tua, orang yang lebih tua. Kita berteman dengan teman-teman tanpa membedakan siapa saja. Nah, kita melakukan semuanya itu dengan tuntunan Roh Kudus, karena Allah berkarya sebagai Roh Kudus yang menolong kita semua sebagai umat percaya. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Bapa. Terima kasih Bapa, pada saat ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, sehingga kami pada pagi hari ini bisa mengikuti ibadah online IHMPA Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa Bapa, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu menjaga karya-karyamu Bapa, dengan memelihara, merawat tanaman, menjaga hewan peliharaan kami, dan menjaga semua ciptaan-Mu Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa Bapa buat adik-adik yang dimana mereka sebagai anak sekolah Bapa, yang mereka melakukan semua kegiatan sekolah mereka di rumah Bapa dengan online Bapa. Engkau tetap memberkati mereka, berikan semangat mereka dalam kegiatan sekolah mereka di rumah Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa, orang tua mereka tetap berikan kekuatan, kesehatan selalu kepada orang tua Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa, biarlah anak-anak-Mu ini Bapa minggu depan tetap mengikuti ibadah IHMPA Bapa, walaupun dengan online Bapa. Saya percaya Engkau selalu mengetuk pintu hati mereka untuk tetap mengikuti ibadah online, dan mereka tetap rindu akan firman-Mu Bapa. Ya Bapa, inilah doa anak-Mu. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, amin. Adik-adik, kita akan aktivitas.
Adik-adik akan menyebutkan perbuatan yang membawa damai dengan yang tidak. Misalkan nomor 1, perbuatan yang membawa damai, berteman dengan siapa saja. Perbuatan yang tidak membawa damai, membeda-bedakan teman. Adik-adik tinggal mengisi nomor selanjutnya 2, 3, 4, dan 5. Adik-adik jangan lupa kirim ke grup Prospek Kelas Eklesia sebagai bukti kehadiran. Tuhan Yesus memberkati.